Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat DMI yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang baik ini marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kemudahan menikmati iman di dada kita ini, menikmati Islam yang insya Allah rahmatan lil alamin buat kita semua. Jamaah dan sahabat DMI yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah kisah yang membuat kita menjadi orang-orang yang bersyukur. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Di sebuah kisah ini dikatakan bahwa ada seorang sufi gitu ya. Pada saat itu ada seorang sufi yang namanya Ibrahim ibnu Adham. Orang ini anaknya orang kaya di zaman itu, orang yang sangat kaya raya bapaknya, tapi dia tidak mau menikmati harta dari orang tuanya itu. Jadi Ibrahim ibnu Adham ini anak yang sangat luar biasa cerdas, tapi tidak mau menikmati kekayaan orang tuanya. Suatu ketika Ibrahim ibnu Adham ini hidupnya senangnya berniaga, berdagang. Pada saat itu beliau senang ke pasar gitu ya, berkeliling pasar, dari pasar satu ke pasar yang lainnya. Suatu ketika Ibrahim ibnu Adham ini menjumpai atau mendengar suara keras di pasar itu. Ibrahim ibnu Adham mendengar suara kata-kata yang seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah ya Rabb, Engkau berikan nikmatmu yang luar biasa besar buatku. Alhamdulillahirabbil alamin ya Rabb, Engkau berikan yang terbaik dalam hidupku. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah, Engkau berikan luar biasa kehidupanku saat ini. Ibrahim ibnu Adham ini mendengar itu berulang-ulang sampai dia mendapatkan orang ini, kemudian ditanya. Sebelum ditanya, Ibrahim ini berkata pada temannya, wahai fulan, ini orang istimewa, tapi selalu mulutnya ini yang diucapkan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Apa gerangan yang dia pikirkan ketika kok selalu berucap alhamdulillahirabbil alamin? Kemudian ditanyalah sama Ibrahim ibnu Adham ini, beliau berkata gini, wahai fulan, antum itu istimewa, antum itu nggak punya kaki, nggak punya tangan, kulitmu lepra, badanmu itu menjijikan, kamu buta, nggak bisa melihat. Tapi apapun orang yang melihat ke depanmu, memberikan makanan, ketika disuapin mulutmu terbuka, engkau bilang alhamdulillah ya Allah, nikmatmu luar biasa besar. Saat itu diulang terus. Maka suatu ketika langsung beliau bilang ini, apa sih istimewanya kamu tuh bilang alhamdulillah terus gitu? Kamu tuh menjijikkan kulitmu, baumu sangat kayak gini, nggak enak sama sekali. Karena beliau ini tidurnya, tempatnya itu di pasar ya, digelarkan tikar, beliau nggak punya kaki, nggak punya tangan, buta matanya. Maka ketika mereka, orang-orang yang di pasar itu lewat, maka menyuapi makanan, kemudian mulutnya terbuka, beliau bilang, alhamdulillahirabbil alamin ya Rabb, nikmatmu luar biasa besar. Maka Ibrahim ibnu Adham ini orang istimewa sekali, nggak punya tangan, nggak punya kaki, masih bisa bilang alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beliau bilang, apa yang alhamdulillahmu itu untuk apa? Tanganmu nggak ada, fisikmu nggak manfaat sama orang lain. Alhamdulillah apa gitu? Beliau bilang, wahai fulan, aku diciptakan oleh Allah seperti ini. Allah menciptakan aku tidak sempurna, iya. Fisikku tidak lengkap, iya. Kakiku tidak ada, iya. Bahkan tanganku, kupingku itu nggak bisa mendengar apapun. Tapi Allah menitipkan aku dua hal. Wahai fulan, qalbun sakirun walisanun dzakirun. Hati yang selalu bersyukur dan mulut yang selalu berpikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang hatinya selalu bersyukur, lisanun dzakirun, qalbun sakirun walisanun dzakirun, maka Allah akan suka sama kita. Maka ketika dijawab seperti itu, Ibrahim ibnu Adham sama sahabatnya kagetnya luar biasa. Wahai fulan, ulangi. Apa yang kamu dapatkan? Allah menitipkan dua hal yang tidak dititipkan pada semua orang. Aku tidak punya tangan, aku cacat, bahkan orang melihatku jijik. Tapi Allah menitipkan dua hal dalam diriku. Qalbun sakirun walisanun dzakirun. Hatiku yang selalu bersyukur dan mulutku yang selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim ibnu Adham langsung berkata, ya Allah ya Rabb, Engkau tampar aku dengan manusia yang Kau ciptakan istimewa seperti ini. Aku punya tangan, aku punya kaki, bahkan aku sempurna dari orang ini, tapi aku jarang bilang alhamdulillahirabbil alamin. Wahai fulan, engkau akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan kondisimu yang seperti ini. Kamu nggak punya apa-apa masih bisa bilang alhamdulillahirabbil alamin. Maka hadirin jamaah dan sahabat DMI yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
seringkah kita mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, la in syakartum la azidanakum, bahwa kalau kita bersyukur pada Allah, nikmat kita akan ditambah. Tapi kalau kita kufur, adab Allah sangat luar biasa besar. Maka kita belajar dari kisah Ibrahim ibnu Adam ini, orang yang melihat orang lain dengan ketidaksempurnaannya masih bisa bilang alhamdulillah. Bahkan kita dikasih makan cukup, uang kita cukup, pakaian kita cukup, tangan kaki kita masih ada, kita tidak pernah bilang alhamdulillahirabbil alamin. Maka hadirin jamaah dan sahabat DMI yang insya Allah dirahmati Allah SWT, sering-seringlah melihat, seringkah kita mengucapkan alhamdulillah pada Allah SWT. Maka ucapan itu adalah ucapan yang dicintai oleh Allah SWT. Jadi ketika qalbun sakirun walisanun dzakirun, ini bagi Allah SWT, orang yang selalu mengucapkan zikir dari mulutnya akan berhasil dalam hidupnya. Dan orang yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun di hidupnya, Allah akan cinta pada kita. Maka kalau kita ambil moral value-nya dari kisah ini, bahwa orang yang selalu bersyukur itu Allah akan kasih kesempurnaan dalam hidupnya. Apapun fisiknya, maka keterbatasan fisik kita itu bukan menjadi hal untuk menghalangi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang pandai bersyukur, mengucap alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sampai kalah pada orang-orang yang istimewa, orang-orang yang bahkan buta, menjijikkan, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sempurnanya luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.